Satu, wes mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 yang beranggotakan atas nama Sri Susanti, saya sendiri dan juga Mas Vicky Ahmad Januar. Di sini akan menjelaskan tentang model manajemen strategi dalam menghadapi mutu kinerja, yaitu studi kasus simple research. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penganalisan masalah. Yang kita lakukan untuk menganalisis masalah di sini yaitu pertama pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan di sini yaitu suatu proses mengamati, memahami sehingga menghasilkan sebuah informasi yang baik dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Di lingkungan eksternal ini terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Yang mana lingkungan kerja di sini terdiri dari elemen-elemen yang secara langsung berpengaruh maupun dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Dan yang di lingkungan sosial yaitu merupakan dapat juga disebut lingkungan umum. Dan yang lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal ini terdiri dari struktur, budaya, dan juga sumber daya. Dan yang kedua yaitu pembahasan kali ini yaitu dengan model manajemen kinerja. Model manajemen kinerja yaitu ada 5. Yang pertama yaitu model dummy. Model dummy di sini yaitu dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, dan memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan tersebut. Dan yang kedua yaitu model Terrington dan Hale. Di sini yaitu menggambarkan suatu proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu beberapa terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja, yaitu kita merumuskan apa yang kita laksanakan terlebih dahulu. Dan yang C yaitu model Castello. Model Castello di sini yaitu dalam bentuk siklus. Siklus dimulai dengan persiapan hingga evaluasi. Dan yang keempat yaitu model Armstrong-Sandbaron. Model ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar mendapatkan hasil yang dicapai. Dan yang kelima yaitu model Kahn-Bancher dan Gary Ridge. Yaitu model ini cukup sederhana, yaitu cukup melakukan perencanaan kinerja, costing setiap hari, dan terus pelaksanaan, performan evaluasi atau evaluasi kinerja, atau disebut juga dengan peninjauan ulang dalam pembelajaran tersebut. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu rencana pengembangan. Pengembangan model manajemen strategi di sini yaitu meliputi keselarasan formulasi dengan implementasi. Upaya evaluasi secara rutin juga dilaksanakan agar formulasi dan implementasi berjalan secara selaras. Pengembangan manajemen strategi maka perlu dilakukan sistematika pengembangan yang kemudian diterjemahkan di tiap-tiap unit. Dan selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan metode diskusi agar selalu diterapkan guna meningkatkannya kemampuan pengelola dan tenaga pendidik dalam berpendapat dan berargumentasi untuk kemudian bertanggung jawab terhadap kesepakatan bersama tersebut. Dan metode selanjutnya yaitu metode praktikum, yaitu kita mempraktekkan apa yang telah kita susun dari awal tadi sehingga kita bisa mengevaluasi hasil tersebut. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Susi, yaitu poin C, implementasi. Prosedur implementasi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk menjamin kesuksesan strategi umum yang telah dipilih, strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat dengan cara yaitu strategi harus menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari oleh para karyawan perusahaan.
Dua, strategi harus tercermin dalam cara perusahaan mengorganisasikan kegiatan dalam nilai, keyakinan, dan kultur perusahaan. Tiga, para manajer harus mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun juga beberapa langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi strategik adalah yaitu pertama, mengidentifikasi saran tahunan, kedua, mengembangkan strategi fungsional, ketiga, mengembangkan kebijakan. Selanjutnya yaitu poin D, kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan uraian tentang jawab penulis atas pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Sedangkan implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya pencapaian suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruknya terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program kebijakan tersebut. Adapun jenis-jenis implikasi, yang pertama jenisnya teoritis. Jenis ini bertujuan untuk mendukung dan meyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dari sebuah penelitian. Yang jenis kedua yaitu manajerial. Jenis ini berfungsi untuk mengulas atau membahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian. Jenis ketiga yaitu metodologi. Jenis yang ketiga ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 11, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.